Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam untuk disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Bapak Wali Nagari beserta seluruh perangkat, mama, masyarakat, kepala jorong yang hadir kita pada hari ini yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai peserta diklat PKA pelatihan kepemimpinan administrator menyampaikan makalah yang sudah kami susun di depan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Adapun yang menjadi judul dari makalah kami adalah analisis kewaspadaan nasional dan aktualisasi kemampuan awal bela negara dalam kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dan publik. Nah, apa hubungannya bela negara dengan kami sebagai pegawai negeri sipil, Bapak dan Ibu? Dengan lahirnya undang-undang, kalau dulu dasar pegawai negeri sipil itu ada undang-undang MP3 tahun 1979 tentang pokok-pokok kepegawaian. Nah, di tahun 2015 lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ada mindset yang berbeda antara undang-undang lama dengan yang baru, Bapak dan Ibu. Di mana ASN pada saat ini sebenarnya harus melayani masyarakat, Bapak. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi keinginan masyarakat bisa kami layani sebagai ASN dengan baik. Bela negara identik kalau kita masyarakat umum mengatakan bahwa itu adalah menjadi tugasnya tentara dan Pak Polisi. Kayak Pak, bela negara aja sebenarnya. Nah, dalam bentuk apa bela negara? Ancaman terhadap negara kita pada saat sekarang, Bapak dan Ibu, bukan hanya musuh yang datang dari luar sebenarnya dalam bentuk serangan, perang dan lain-lain. Nah, tetapi rongrongan terhadap negara kita pada saat ini itu yang tidak kalah besar, itu malah datang dari internal kita sendiri, dan Ibu. Karena bela negara itu bukan hanya dilakukan oleh negara dari luar, musuh yang datang dari luar, tetapi juga dari internal kita, publik. Nah, apa hubungannya bela negara dengan kami sebagai pegawai negeri sipil, Bapak dan Ibu? Dengan lahirnya undang-undang, kalau dulu dasar pegawai negeri sipil itu ada undang-undang MP3 tahun 1979 tentang pokok-pokok kepegawaian. Nah, di tahun 2015 lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ada mindset yang berbeda antara undang-undang lama dengan yang baru, Bapak dan Ibu. Di mana ASN pada saat ini sebenarnya harus melayani masyarakat, Pak. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi keinginan masyarakat bisa kami layani sebagai ASN dengan baik. Itu salah satu perubahan paradigma, Bapak dan Ibu. Nah, apa yang kondisi terjadi sekarang? Pertama, kondisi kita, Pak Wali, Pak D, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kita ASN ini kan banyak dipertanyakan, Pak. Banyak dipertanyakan, kenapa? Nah, ini perubahan di zaman era globalisasi kini, Bapak dan Ibu, sehingga kepercayaan publik terhadap ASN ini terdegradasi dia. Nah, dunia pegawai negeri sipil, karena ASN ini istilahnya ASN, Pak. ANS itu ada dua. Pertama PNS, kemudian ada P3K. Itu dua elemen yang ada di dalam undang-undang kepegawaian. Apa manfaat dari kajian dan makalah ini, Bapak dan Ibu? Secara teori memberikan kontribusi bagi kajian kewaspadaan nasional dalam bela negara dalam konteks pelayanan publik. Siapa yang melayani ini, Bapak Ibu? Salah satu adalah kami, aparatur sipil negara. Kemudian memberikan arahan strategis bagi aparatur dalam organisasi pelayanan publik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara, Bapak dan Ibu. Nah,
itu yang kami sampaikan dari awal tadi, bahwa aksi bela negara ini bukan semata-mata menjadi tugas dari tentara, polisi itu image yang terkembang di masyarakat, tetapi kita sebagai masyarakat, kami sebagai ASN juga wajib melakukan aksi bela negara dalam berbagai bentuk kegiatan keseharian kami yang nanti akan ada di dalam slide kami. Itu kewaspadaan nasional, Bapak dan Ibu. Menurut Sastrawinata, kewaspadaan nasional adalah suatu sikap dalam hubungan dengan menjaga dan memelihara nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan tanggung jawab seorang warga negara terhadap kelangsungan hidup masyarakat berbangsa dan negara dari satu ancaman, Bapak dan Ibu. Bela negara mencakup 5 dasar, Bapak dan Ibu. Pertama adalah cinta tanah air, perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air Indonesia, kesadaran berbangsa, setia Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bernegara, pengetahuan, keterampilan dan kesiapan dalam mendukung pertahanan nasional. Apa yang salah satu konsep bela negara yang ada di masyarakat adat kita, Bapak dan Ibu? Karena adat kita di Sumatera Barat ini kan termasuk salah satu kearifan lokal yang diakui oleh undang-undang. Satu, itu tercakup di Undang-Undang Nomor 3 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa. Karena kearifan Sumatera Barat malah dibuat di situ, Pak, di penjelasan bahwa satu kearifan lokal yang memang diakui keberadaannya, salah satu keberadaan Nenek Mama, ya kan, dengan ada kerapatan adat nagarinya. Nah, kemudian ada beberapa percontohan yang dibuat secara nasional terkait dengan restoratif justice. Nenek Mama dan Datuk mungkin pernah ikutnya lah, di mana Nenek Mama kan dilibatkan secara aktif dalam filter sengketa-sengketa yang ada di nagari, Bapak dan Ibu. Salah satu mungkin sengketa tanah wilayah, itu kan beberapa yang dijadikan filter. Kami ini datang untuk melayani masyarakat, bukan dalam konteks teoritis saja, Pak. Sehingga kita ASN terus melakukan perubahan-perubahan, Pak, dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Nah, salah satu perubahan yang dibuat adalah yang sekarang lagi digalakkan oleh kepemimpinan Pak John Pandu, Mall Pelayanan Publik, walaupun sudah berdiri, tapi sekarang dilakukan pembaruan, Bapak dan Ibu. Jadi kalau apa-apa awal-awal di sana nanti sadonyo datang ke Mall Pelayanan Publik kita yang ada di Kota Baru. Semua sudah ada pelayanan di situ, Pak, mulai dari BPJS, izin, terakhir sekarang lagi persiapan pengurusan paspor dengan bekerjasama dengan imigrasi. Nah, itu dalam rangka perbaikan pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh ASN dalam rangka salah satu bela negara tadi, Bapak dan Ibu. Kemudian ada intervensi politik yang mengganggu netralitas aparatur dan mengurangi objektivitas dalam pengambilan keputusan dalam profesional ASN. Nah, sebenarnya dengan Undang-Undang Kepegawaian, Bapak dan Ibu, kami mengenal istilah sistem merit system. Kalau dulu mungkin pajama lapu istilahnya, sekarang ada sistem merit. Nah, ini beberapa analisis terhadap organisasi yang mencakup beberapa dimensi terhadap ancaman terhadap integritas organisasi pelayanan publik. Ini tantangan yang kami hadapi sebagai ASN menurut kami, versi kami, Bapak dan Ibu, sekarang terhadap tuntutan masyarakat. Pertama, tuntutan digitalisasi dan transformasi layanan. Apa keinginan masyarakat sekarang, Pak? Masyarakat ketika ingin mengurus izin, kok dapet sudah mengeceknya langsung dapet. Kan itu keinginan, Pak. Artinya pelayanan yang sedemikian cepat terhadap masyarakat. Nah, sementara kita tidak menutup kemungkinan di kalangan birokrasi sendiri itu masih ada yang gaptek, Pak. Bagaimana secepat mungkin, sesegera mungkin kami bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat ini, Bapak dan Ibu. Salah satu gangguan yang kita alami sekarang terhadap kesinambungan layanan publik yang ada di negara kita, Bapak dan Ibu. Krisis kepercayaan salah satu adalah isu negara yang buruk dan skandal korupsi. Ini sebenarnya image masalah. Tapi kalau kita berbicara korupsi kan abi-abi depan kita, karena korupsi itu bukan hanya dalam bentuk uang saja, tetapi kita tidak tahan waktu termasuk salah satu korupsi. Ada integritas
integritas sebagai fondasi bela negara. Salah satu adalah bebas dari penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, transparan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mencerminkan komitmen untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Bela negara dalam konteks aparatur sipil negara dalam contoh Bapak Ibu. Pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan akurat, sistem perundangan usaha yang transparan, pembuatan batas wilayah tepat sasaran, layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh masyarakat Bapak dan Ibu, terutama pelayanan administrasi kependudukan yang sekarang sudah mencapai sesuai dengan instruksi Pak Bupati kemarin, kita mulai dari terluar, kalau tidak salah awak bisa mencetak KTP ya Pak, gratis tanpa biaya. Itu salah satu yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan, perizinan dan lain-lain. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada di poin B, sistem perusahaan yang transparan dan efisien. Jadi mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan hanya mendatangi satu tempat saja. Aspek integritas memateikan nilai moral dan etika, menjaga setiap proses pelayanan, mencegah penyalahgunaan kewenangan, membangun budaya organisasi yang bersih dan profesional. Apa aspek kinerja Bapak Ibu? Menjamin hasil nyata pelayanan publik yang berkualitas, meningkatkan efisiensi dan menghasilkan inovasi dalam pelayanan publik. Ini yang kita lakukan di dalam pemerintahan, terus berinovasi, memperbaiki setiap pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Peningkatan sumber daya manusia yang dilakukan oleh pemerintah Bapak dan Ibu, termasuk kami salah satu peserta di klub ini. Jadi memang luar biasa Pak, karena kami kelahiran 75 kanlah termasuk Gen Y ya. Gen Y itu Pak D penyuluh. Kalau Gen Z kan mainnya digital Pak. Jadi memang harus kita melakukan perubahan mulai dari diri sendiri Bapak. Kalau enggak ketinggalan kita Pak. Dek yang muda-muda. Karena Gen Z sekarang, anak muda kita sekarang punya potensinya luar biasa. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan itu supaya ini bisa memberikan dampak yang positif terhadap bela negara. Integrasi strategi dalam kerangka holistik, sinkronisasi kebijakan, dukungan anggaran dan sumber daya, kemudian partisipasi stakeholder Bapak dan Ibu. Nah, sinkronisasi kebijakan ini sedang kita lakukan. Kenapa ini penting kita laksanakan? Supaya apa yang menjadi program itu tidak menjadi kontradiksi di tengah masyarakat. Kemudian dukungan anggaran, seberapapun bagus program kegiatan yang kita rencanakan, kalau tidak didukung oleh sumber anggaran, sumber daya manusia yang cukup, juga tidak akan menghasilkan hasil yang kita inginkan. Kemudian partisipasi seluruh stakeholder. Nah, apapun perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti Pak D pada hari ini mungkin ada pupuk, beliau sempat tadi mencari sawah pupuk murah, sekarang yang jadi program Bapak Bupati ya Pak D. Nah, tanpa dukungan masyarakat, tanpa dukungan kita semua, itu tidak akan pernah berhasil Bapak dan Ibu. Jadi memang partisipasi seluruh stakeholder yang ada yang terkait dengan itu memang sangat diharapkan untuk keberhasilan suatu program. Ada kesimpulan dan rekomendasi. Pertama, kesimpulan Bapak dan Ibu, kewaspadaan nasional dan aktualisasi bela negara merupakan satu konsep yang saling berkaitan dan mutlak. Tantangan yang dihadapi organisasi pemerintah meliputi praktek korupsi, intervensi politik, ketidaktransparan, serta lemahnya pemahaman ASN terhadap makna bela negara. Integritas, kemudian ada ASN yang mengaktualisasikan nilai-nilai dasar bela negara dalam rangka kewaspadaan nasional, kemudian kesinambungan integritas. Dan bela negara dalam konteks modern bukan hanya tentang kesiapan fisik terhadap ancaman militer, tetapi juga tentang penguatan moral, etika, profesionalitas dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penyelenggaraan publik. Ini rekomendasi kami dalam makalah ini Bapak dan Ibu. Pertama, memperkuat pendidikan pelatihan bela negara bagi ASN, termasuk juga pemerintah wali negari. Kemudian mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi, menerapkan sistem reward and punishment, kemudian melakukan sosialisasi dan kampanye internal untuk peningkatan pemahaman ASN tentang pentingnya kewaspadaan nasional bela negara dalam konteks pelayanan publik. Nah, ini beberapa solusi dalam jangka menengah, kemudian jangka panjang, yang salah satunya menciptakan pelayanan publik Indonesia menjadi rujukan internasional dalam mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dengan profesionalisme birokrasi.
Mungkin itu Bapak dan Ibu. Tetapi yang jelas bahwa bela negara dilakukan bukan hanya oleh militer, tetapi semua kita wajib terlibat dalam aksi bela negara dalam rangka kemakmuran bangsa dan negara kita untuk masa-masa yang akan datang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu.